Buku Hendarji Supandji, perjalanan prajurit polisi militer yang tak pernah berhenti mengabdi untuk bangsanya. Buku yang terdiri dari 4 jilid ini menceritakan bagaimana seorang prajurit polisi militer Angkatan Darat berpangkat kolonel dengan keberanian dan keteguhannya pada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit bersama dengan pasukan ABRI. Hendarji Supandji berhasil menguak pelaku pidana penimbun sembako saat krisis moneter melanda Indonesia. Sang kolonel ini juga berhasil menyelamatkan beberapa orang dari salah satu suku ras yang sasaran amuknya di sekitar Jalan Ketapang, Jakarta. Dan kolonel ini juga telah berhasil melaksanakan tugas sungguh berat, yaitu mengevakuasi ribuan massa yang menduduki gedung parlemen DPR MPR saat reformasi tanggal 22 Mei 1998. Dan malam ini, 22 Mei 2024, sang kolonel akan menceritakan secara langsung peristiwa-peristiwa tersebut. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andes Hendarji Supandji, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Sarjana Hukum, Ketua Wantimpres. Terima kasih Pak Wiranto, kehadiran Bapak telah menginspirasi, menyemangati, memotivasi kita semua yang hadir. Saya pertama kali mengenal dekat beliau tahun 96. Ketika beliau Pangkostrat, saya dan Pangkostrat, terus saya ditunjuk sebagai Sekjen Forki ketika beliau Ketua Umum PB Forki. Terus bersama-sama Latkap ABRI di Natuna. 28 tahun saya kok makin tua, tapi Pak Wiranto kok muda terus, itu saya heran. Kok nggak sepuh-sepuh Pak Wiranto? Saya rasanya udah semakin tua, Pak Wiranto masih sehat luar biasa. Nanti mungkin berkenan menjelaskan apa jamunya, tetap sehat dan awet muda. Saya hormati Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Ketua Umum Pepabri, Ketua Umum IKAL, Ketua Umum KONI Pusat 2003-2007. Saya dekat dengan beliau waktu beliau Ketua Umum KONI Pusat 2003. Terima kasih Pak Agung, kehadiran Bapak mengingatkan akan nilai-nilai olahraga. Respect, bagaimana kita menghormati diri sendiri dan orang lain. Friendship, bagaimana kita membangun sebuah persahabatan. Dan excellent, bagaimana kita berbuat yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih Pak Agung. Yang saya hormati Letnan Jenderal Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdiatno, mantan Menko Polhukam. Yang saya hormati Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo, mantan Kasat. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar, mantan Menteri BUMN yang fenomenal. Yang saya hormati Bapak Haji Insinyur Jan Farid, mantan Menteri Perumahan Rakyat. Saya dulu pernah ditarik beliau sebagai stafnya ketika beliau menteri. Terima kasih Pak, sudah narik. Yang saya hormati Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Hendrendra Wamenhan, wakilnya Pak Prabowo. Titip nasib saja Pak. Titip nasib. Yang saya hormati Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiono Nurman, Ketua Umum KONI Pusat
mantan Kepala Badan Intelijen Negara. Yang saya hormati WS dan Puspamat, Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana, Sarjana Hukum. Yang saya hormati para sesepuh dan senior korps Polisi Militer, ada Majen TNI Purnawirawan Samsu Jalal, Majen TNI Purnawirawan IGK Manila, ada Majen TNI Purnawirawan Soleman AB, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dodi Wijanarko, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Chandra, dan lain-lain. Yang saya hormati Pak Hamid Mina, Dirut IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park. Terima kasih Pak Hamid. Yang saya hormati mantan Rektor UI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies. Terima kasih Pak. Dialog saya dengan Bapak saya tulis juga di buku Pak, tahun 98. Masih Pak. Yang saya hormati jajaran dosen dan mantan Dekan Purek dari Trisakti, Guru Besar, Profesor Dr. Insinyur Dadan Umar Daini. Terima kasih Pak Dadan. Bapak Dr. Insinyur Komang Suka Arsana. Ya, Direktur Amnesty Internasional Dr. Osman Hamid. Berhalangan. Yang saya hormati para mantan pejabat eselon 1 Kementerian Kesehatan, teman-teman istri saya. Saya hormati Mbak Heni, Prof. Budi, dan keluarga besar Supanji, serta seluruh rekan-rekan hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin mengikuti acara peluncuran buku dengan judul Perjalanan Prajurit Polisi Militer yang Tak Pernah Berhenti Mengabdi untuk Bangsanya. Suatu kehormatan bagi kami sekeluarga atas kesediaan Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan kami pada acara peluncuran buku ini yang penuh dengan warna. Dan saya mohon maaf atas ketidaknyamanan di dalam penyelenggaraan acara ini karena di tempat yang sempit, nun jauh di sana, tempat yang sangat sederhana, dengan pelayanan yang sangat terbatas. Tapi justru kami ingin sekali dengan suasana seperti itu. Peluncuran buku di Balai Pustaka ini dimaksudkan untuk mengangkat kembali nilai-nilai Balai Pustaka sebagai sarana perjuangan bangsa. Balai Pustaka didirikan oleh Belanda 15 Agustus 1908 untuk meredam perjuangan bangsa Indonesia dengan mengajarkan sastra-sastra Belanda. Tapi yang berkembang bukan sastra Belanda, tapi justru sastra Jawa, sastra Sunda, sastra Madura, sastra Melayu, dan sastra-sastra itu menjadi simbol-simbol perlawanan terhadap penjajahan. Sehingga kemerdekaan kita ini tidak lepas dari peranan Balai Pustaka. Dan ketika zaman Pak Harto, Balai Pustaka mencapai puncak kejayaannya karena semua pencetak pemerintah itu dilakukan di Balai Pustaka. Sehingga 1995 Balai Pustaka akan diberikan lahan tersendiri 130 hektar di daerah Jonggol di bawah naungan Super Semar. Tapi 98 atas keputusan sidang istimewa MPR, Yayasan Super Semar dibekukan, maka kolapslah Balai Pustaka ini. Dan setelah itu bangkit kembali ketika Menteri BUMN yang malam ini hadir, Bapak Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar. Sehingga kami menggugah kembali Pak Mustafa. Sejarah Balai Pustaka tidak lepas dari peranan Bapak. Tidak lepas dari peranan Bapak. Semoga perjuangan Bapak berlanjut.
Apalagi ada Pak Wiranto, ada Pak Agung, ada Pak Jan Farid. Beliau selalu dekat dengan presiden siapapun. Gitu. Sehingga paling tidak presidennya dijawil pasti memberikan perhatian terhadap Balai Pustaka ini. Terima kasih Pak Wiranto. Uraian pada buku ini lebih bersifat narasi sejarah masa lalu yang berisi kontribusi polisi militer pada sejarah nasional, di mana saya menjadi bagian dari sejarah itu. Sejarah bukan untuk bernostalgia dengan masa lalu, tetapi sebagai kaca benggala untuk masa depan yang lebih baik. Pada sejarah tentunya memuat suatu peristiwa pada suatu era, dan pada era itu memuat organisasi, lembaga, dan orang-orang yang ada di dalamnya. ABRI bagian dari negara, bagian dari pemerintah, polisi militer juga bagian dari ABRI. Saya bagian dari polisi militer. Sehingga kalau dilihat makronya, peranan saya kecil sekali. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang saya alami ketika reformasi. Sehingga kita, bangsa kita ini punya catatan sejarah penting pada era reformasi. Dan kebetulan pada era reformasi, tokoh sentralnya siapa? Panglima ABRI, Pak Wiranto. Malam ini hadir beliau, tepuk tangan untuk beliau. Beliau tokoh sentral di era reformasi, Panglima ABRI. Punya potensi, punya kekuasaan yang luar biasa. Tapi tidak menyalahgunakan kekuasaan itu. Sehingga tulisan ini lebih juga menuliskan tentang lembaga organisasi pejabat yang menjadi bagian. Sudah saya terusnya. Peluncuran buku ini dilakukan tanggal 22 Mei 2024, sekaligus memperingati, tadi sudah saya sampaikan oleh MC, pengosongan gedung parlemen oleh ABRI untuk persiapan sidang istimewa MPR. Banyak orang lupa, 22 Mei 98, karena ketegasan Panglima ABRI, kosongkan parlemen. Kalau tidak, negeri ini barbar ini. Karena ketegasan beliau itulah, kosongkan, kosong betul, nggak ada korban. Saya akan cerita detail nanti, urut-urutannya bagaimana. Pada tulisan ini saya mengambil tema hidupku untuk bangsa dan negara. Tema ini berisi nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh kedua orang tua kami, bapak dan ibu saya, terhadap 6 putra-putrinya. Lewat sebuah perjuangan yang panjang. Karena ayah kami terlibat aktif di Perang Kemerdekaan 12 di Klaten, penumpasan Paremesta tahun 53 di Sulawesi, kemudian penumpasan PRRI 5758 di Sumatera Barat bersama Pak Yani, 6163 pembebasan Irian Barat bersama Pak Harto. Ketika berada di Mandala, ujung pandang sudah maju ke sebuah pulau, saya lupa namanya. Sehingga nilai-nilai tertanam pada 6 putra-putrinya. Kemudian 71 saya masuk AKABRI. 71 kebetulan ayah kami sudah mengenal dekat dengan Gubernur Pak Sarwo Edi. Sudah mengenal sejak perjuangan fisik. Di AKABRI ada majalah namanya Hidupku untuk Bangsa dan Negara. Sehingga selama 4 tahun, nilai-nilai hidupku untuk bangsa dan negara ini semakin tertanam. Sehingga tema itu semakin menyatu di dalam hidup saya. 75 sampai 2010, saya berdinas aktif di polisi militer, 95% di POM, tidak pernah keluar korps, 5% di luar korps sebagai asisten pengamanan kasat, stafnya Pak Agus tadi pada waktu itu. Sehingga nilai-nilai itu semakin mewarnai hidup saya. Ketika saya lulus AKABRI pun, pertama kali yang saya kenal Mayor CPM IGK Manila, ada di belakang. Mayor CPM Pranowo, kami undang tapi berhalangan karena beliau ada di Yogyakarta. Nilai-nilai semakin tertanam dalam hidup saya. Di Kalimantan, kembali ke Pusdik, ketemu lagi Pak Manila yang dari dulu mayor sudah jadi kolonel. Selesai sebagai komandan operasi Ganesha, Giring Kaca, di Air Sugian.
nilai-nilai itu semakin tertanam. Kemudian Dan Puspom pada saat itu Pak Samsud Jalal juga hadir, nilai-nilai semakin tertanam. Dan kebetulan juga saya mengenal Jenderal Wiranto yang selalu menanamkan nilai-nilai kecintaan pada tanah air. 96 beliau Panglima Kogasgab Latgab ABRI di Natuna terbesar. Dulu laut sekitar Natuna namanya adalah Laut Cina Selatan. Tapi setahun yang lalu bukan Laut Cina Selatan lagi, Laut Natuna. Itu tidak lepas dari perjuangan Pak Wiranto waktu Pangkostrat, Latgab ABRI terbesar, terus sampai akhirnya Laut Cina Selatan berubah menjadi Laut Natuna. Kemudian nilai-nilai itu juga ditanamkan oleh Kasat waktu itu Pak Indri Hartono Sutarto. Dari Kasat beliau jadi Panglima TNI. Saya banyak dipanggil ketika beliau Kasat, saya masih badan, Panglima TNI, saya juga badan, urusan Papua. Berbagai kasus Papua, dan terakhir kasus Papua adalah penembakan kelompok Antonius Wamang terhadap 2 orang warga Amerika. Dalam buku saya ceritakan secara detail. Semuanya menanamkan nilai-nilai kehidupan bagaimana kita ini mencintai bangsa dan negara. Bagaimana hidup kita itu memang untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, buku ini juga sebagai ucapan terima kasih saya pada senior-senior saya, pada mantan-mantan komandan saya yang telah menanamkan nilai-nilai kebaikan itu. Termasuk Pak Agung Gumelar sendiri. Walaupun tidak di TNI, tapi saya anak buah beliau ketika beliau Ketua Umum KONI Pusat. Nanti saya akan ceritakan sedikit tentang Pak Agung Gumelar. Makanya saya mengundang beliau dan terima kasih kehadiran Pak Agung. Nilai-nilai itu juga tidak lepas dari pergaulan saya sehari-hari. Teman saya, tapi juga atasan saya. Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo, Angkatan 74. Beliau ini 4 tahun selalu puasa Senin Kemis, saya ikuti saja yang baik-baik itu. Makanya jadi Kasat. Beliau lulusan terbaik pemegang Adi Makayasa untuk 74. Juga panutan saya, teman saya tapi komandan saya, Letnan Jenderal TNI Safri Samsudin. Beliau Komandan Divisi Korps Taruna Akabri, saya stafnya. Komandan Divisi Korps Taruna Akabri, panutan 74. Malam ini beliau juga kami undang dan beliau memberikan sambutan di buku, tapi beliau tidak bisa hadir karena mendampingi Pak Prabowo, kesibukannya yang sangat luar biasa. Semoga Pak Prabowo sukses, Pak Safri sukses, Pak Herendra juga sukses. Tutut titip nasib saja Pak Herendra. Ada embel-embelnya. Ada embel-embelnya. Semuanya itu makin mewarnai. Pergaulan itu akhirnya mewarnai kehidupan saya, pola hidup saya, dan langkah-langkah saya di dalam hidup ini. Sehingga saya menulis judul Perjalanan Prajurit Polisi Militer yang tak pernah berhenti mengabdi untuk bangsanya. Karena itulah nilai-nilai yang ditanamkan oleh senior-senior saya, komandan-komandan saya, atasan-atasan saya. Termasuk yang sudah Purnawirawan pun masih menanamkan itu. Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Aris Munandar yang sudah almarhum, dan Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Suyono, keduanya sudah almarhum. Nanti juga saya ceritakan tentang peranan beliau. Sebuah pengabdian pada bangsa dan negara tidak harus seseorang menduduki sebuah jabatan di pemerintahan. Melakukan berbagai pekerjaan untuk kemaslahatan umat itu juga menjadi bagian pengabdian bagi bangsa dan negara. Sehingga pengabdian itu mempunyai dimensi yang luas. Oleh karena itu buku ini ada 5 dimensi. Dimensi militer dan keamanan, dimensi ekonomi dan bisnis,
dimensi olahraga, dimensi pendidikan, dan dimensi budaya. Dimensi yang luas dan tulus tanpa pamrih untuk kemaslahatan umat. Oleh karenanya buku ini tidak berhenti ketika saya pensiun. Tetapi setelah purna tugas pun dan sampai hari ini pengabdian itu masih kami jalankan. Bapak Ibu yang kami hormati, buku ini ditulis menjadi 4 jilid, setebal 770 halaman. Saya mulai mengingat kembali ketika usia 70 tahun, dulunya Novo mengatakan, kamu perlu berapa lama untuk menulis? 1 bulan selesai Pak. Wah, ora percaya aku. Nah, betul. Akhirnya 2 tahun. Semula buku ini 1 jilid 300 halaman. Dengan cover buku saya ketika saya umur 70 tahun. Tapi sebelum setahun yang lalu saya menghadap teman saya, juga komandan saya, Pak Safri Samsudin, untuk konsultasi pada beliau. Kemudian komentar beliau adalah, Ji, beliau kalau manggil saya itu Ji, gitu. Karena sejak itu tahun 71 kenal itu, jadi udah sangat dekat. Kalau buku itu dibuat 1 jilid setebal 300 halaman, nggak ada orang baca. Buatlah beberapa jilid supaya orang nanti kalau membaca itu melihat judul-judul dari jilid-jilid itu. Benar juga. Kemudian beliau komentar lagi, waktu itu saya tunjukkan foto saya sebagai kabar umur 70 tahun. Jangan kamu tampilkan foto 70 tahun ini, kakek siapa ini? Enggak ada orang kenal sama kakek-kakek ini. Ini kan kamu cerita masa lalu kamu. Ya Pak. Ya tampilkan masa lalu kamu ketika kamu masih culun. Wah benar juga. Akhirnya 4 jilid itu covernya beda-beda gitu ya. Covernya beda-beda. Dan ketika saya diskusi dengan beliau, saya cerita tentang reformasi 97-98. Beliau berkomentar, oh ini untold story. Wah benar juga. Gitu ya. Jadi dulunya tidak terpikir ada untold story, akhirnya muncul untold story karena itu pemikirannya Pak Safri. Gitu ya. Pak Safri yang disampaikan ke saya, akhirnya menjadi salah satu ikon, yaitu untold story. Pada buku jilid 1 menjelaskan latar belakang keluarga, termasuk kedua orang tua saya, termasuk juga kakek saya, almarhum Dr. Ustamaji, pendiri BPRI, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia bersama Bung Tomo, di kota Surabaya tahun 45 untuk menghadapi perang 10 November di Surabaya. Tapi kemudian tahun 48, Panglima memerintah agar seluruh pejuang kota Surabaya keluar dari Surabaya, berjuang di luar kota, akhirnya 48 pindah ke Semarang. Dan tinggal di Semarang sejak 48 sampai meninggal tahun 60. Dan tahun 50 mendirikan PRI, Partai Rakyat Indonesia bersama Bung Tomo lagi, di kota Yogyakarta, 20 Mei 1950. Pada buku jilid 2, saya akan bercerita lebih detail. Oleh karena itu, buku ini menulis tentang sejarah reformasi tahun 1998 yang menjadi awal era reformasi di negeri kita tercinta. Reformasi di Indonesia terjadi karena adanya masalah global yang meluas, termasuk di Indonesia dan juga masalah nasional itu sendiri. Masalah global adalah krisis moneter yang dirancang oleh George Soros. Saya pertama kali mendengar nama George Soros itu dari Pak Wiranto ketika beliau Panglima ABRI. Semula saya nggak ngerti, akhirnya cari referensi baru ngerti sedikit. Pertama kali saya tahu dari Pak Wiranto. Tangan pertama saya dengar George Soros, Pak Wiranto. George Soros adalah orang Yahudi, asal Hungaria, warga negara Amerika Serikat, yang pada tanggal 16 September 1992 menghancurkan lembaga keuangan Inggris yang kita kenal dengan Black Wednesday. Dalam 1 hari kursnya bisa naik 2 kali. Berantakan Inggris. 97 menyerang lembaga keuangan Thailand yang terus
merebak ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kurs dari 2000 terus bergerak sampai di awal 98 16.000. Di tingkat nasional tidak lepas dari di tingkat nasional tahun 97 terjadi kemerosotan kepercayaan terhadap pemerintah, presiden dan ABRI karena kasus Kuda Tuli. Sehingga pemilu 97 merupakan pemilu yang paling mencekam sepanjang sejarah. Hubungan ABRI waktu itu dengan rakyat seperti anjing dan kucing. Wah, sekarang sudah harmonis. Terima kasih pada generasi penerus. Di antara korban itu, saya tidak ngarang-ngarang ini, adalah prajurit polisi militer Prada Suprianto, ada fotonya. Meninggal ditabrak mobil, ngamankan ditabrak kontestan, meninggal seketika. Yang nabrak tangkap Polda, diusut oleh Polda Metro. Atas saya mengamankan, dilempar batu, tek, hilang hidungnya. Pak Ali Mustafa masih ada? Nggak hadir. Waktu itu Letnan 1, sekarang terakhir pangkatnya Letnan Kolonel, Letkol. Hilang hidungnya. Banyak sekali korban-korban yang juga menjadi catatan di dalam buku kami ini. Sejak Juni 97 sampai Desember 97, kriminalitas di Jakarta itu naik. Karena banyak PHK, mulai PHK. Ya. Terutama perampokan itu antara jam 12, jam 1, jam makan siang. Sehingga waktu itu kami kerahkan patroli mobile di 5 wilayah antara jam 12, jam 1. Dengan M16. Pom biasanya pistol, pakai M16. Kalau ada perampokan, saya bilang tembak di tempat, saya tanggung jawab. 97 pun demo terus berlanjut ya, untuk menurunkan Pak Harto. Sementara itu pemerintah telah meminta bantuan IMF pada 31 Oktober 97 dan 15 Januari 98. Bantuan itu menjadi awal liberalisasi ekonomi di Indonesia. Jadi kalau kita sekarang, loh ekonomi kita kok liberal, ini sejarah panjang ini. Sejak 97 sampai sekarang ini. Kita nggak bisa nuding-nuding presiden sekarang, oh ini salahnya. Ini merupakan sejarah panjang dari sebuah kehidupan. Pada pertengahan Maret 1998, saya dipanggil oleh Pangdam Jaya, Majen TNI Samri Samsudin. Beliau mengatakan seperti ini, Cik, saya dipanggil Menteri Perdagangan, Bob Hasan, yang baru saja beberapa minggu dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Perdagangan. Beliau mengatakan bahwa sembako hilang ini, gula hilang, telur hilang, terigu hilang, susu bayi hilang, semuanya hilang. Kalau sekarang yang hilang itu beberapa setahun yang lalu hanya minyak goreng, itu masih alhamdulillah gitu ya. Kalau dulu itu telur hilang, terigu hilang, gula hilang, wah semuanya kebutuhan pokok hilang. Perintah Menteri Perdagangan tangkap penimbun itu, salurkan kepada masyarakat. Karena bahaya. Kalau sampai rakyat lapar, rawan dengan masalah keamanan ini. Rakyat tidak boleh lapar. Siapa? Tapi perlu dicek dulu Pak, ini ditimbun atau ada masalah lain. Akhirnya pagi harinya saya mengundang seluruh distributor dan waktu itu saya minta agar Kasdam Pak Sudi mendampingi untuk membuka penjelasan. Setelah Pak Sudi mendampingi, kemudian saya memberi penjelasan kepada distributor. Kenapa Anda menimbun? Jawaban mereka, tidak ditimbun Pak, barang tidak ada. Kami ini tidak berani dagang, karena harga naik turun. Berdagang itu akan hancur kalau tidak ada patokan. Kalau naik saja, trennya naik, itu masih bisa berdagang. Tapi kalau naik turun, hancur perdagangan Pak. Sekarang bisa jual, belum tentu besok bisa beli. Karena naik turunnya tidak pasti. Kalau pemerintah operasi pasar turun, selesai operasi pasar naik lagi. Jadi kapan naik, kapan turunnya kita nggak ngerti. Ritmenya seperti apa nggak ngerti Pak.
Dan pada waktu itu Maret 98 sudah mulai ada penjarahan kecil-kecilan. Sehingga kami takut untuk berdagang. Kalau kami dagang, nanti dijarah. Jadi barang itu tidak di distributor, tapi ada di pabrik semuanya. Setelah itu beberapa hari kemudian kami undang pemilik pabrik. Di antara yang kami undang adalah Gus Wiki Rajagula. Ketika saya ngobrol dengan Gus Wiki, tahu-tahu telepon Pak Hendro. Dek, siapa? Gus Wiki ditahan. Oh enggak Pak, ini hanya ngobrol-ngobrol. Oh ya sudah. Ini ngobrol-ngobrol karena sesuai perintah Pangdam, ini hilang semuanya Pak. Ini hilang semuanya. Gus Wiki Rajagula Indonesia sekarang sudah almarhum ya, karena waktu itu juga sudah tua. Dan semua pemilik pabrik kami undang, akhirnya saya tanya, kenapa kok tidak disalurkan? Kami siap menyalurkan Pak, tapi nggak ada distributor yang berani menerima. Tidak ada distributor yang berani menerima. Udah sekarang salurkan, kalau tidak ada truk yang berani, truk-truk akan menggunakan truk Kodam Jaya. Kemudian kalau pasar-pasar tidak berani buka, Pemdam akan membuka pasar murah. Sehingga ada foto yang Bu Safri membuka pasar murah, yang semula 3 hari menjadi 8 bulan. Menjadi 8 bulan. Saya tanya pada Pak Safri, Pak berapa hari? Sampai ada pencabutan. Wah, udah lanjut. Ketika ini berproses, saya ditelepon oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies, Ketua Koperasi FTUI yang kemudian menjadi Rektor UI 2 periode. Beliau hadir. Pak Endarji, sekarang dagang sembako. Oh enggak Pak, tapi saya memfasilitasi. Kalau kira-kira kesulitan saya akan membantu memfasilitasinya. Sehingga UI waktu itu yang sudah koperasinya, kantinnya enggak hidup, menjadi hidup lagi karena saya mengirim kurang lebih 10 truk untuk sembako itu dengan berbagai jenis. Termasuk juga perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Sehingga dari mulai itulah saya mulai dekat dengan berbagai perguruan tinggi karena sembako tadi. Kemudian awal April kami melakukan Gaktip sesuai dengan perintah Panglima ABRI waktu itu, Pak Wiranto, untuk membuat citra ABRI itu positif. 29 April, Pangdam Jaya mengumpulkan seluruh satuan ABRI di Jakarta ini di Cilangkap. Pengarahan Pangdam adalah waspadai demo 1 Mei, Hari Buruh. Akan ada link up mahasiswa dengan buruh. Jangan sampai link up. Kalau terjadi link up antara mahasiswa dan buruh, akan terjadi kekacauan dan mereka akan menimbulkan korban, itu akan menjadi awal dari jatuhnya presiden. Oleh karena itu, tidak ada yang menggunakan peluru tajam. Ini pengarahan Pangdam. Saya ingat betul, walaupun sudah 26 tahun. Tidak ada yang menggunakan peluru tajam. Masuk gudang semua peluru tajam. ABRI hanya bisa menggunakan peluru karet dan peluru hampa. Pengarahan 29 April di Cilangkap. Demo akan terkonsentrasi di UI Salemba sebagai kampus perjuangan. POM Pagar Betis. Jadi ada fotonya sama Pagar Betis, 300 orang. Saya instruksikan kalau didobrak jangan dilawan tapi bela diri. Kebetulan 300 orang semuanya sapu hitam, black belt. Polisi ring 2. Kalau sampai jebol POM. TNI ring 3. Tanggal 1 aman, landai. Tanggal 2 landai. Tidak ada peristiwa. Tanggal 3 landai. Tidak ada peristiwa apa-apa. Tanggal 4 jam 10 Presiden memanggil Mintamben untuk menaikkan BBM. Kenaikan BBM
bukan atas inisiatif Presiden, tapi atas desakan IMF. Karena sejak IMF membantu 15 Januari 98, pemerintah harus mengikuti semua kebijakan IMF yang liberal itu. Harus mengikuti. Sehingga kebijakan IMF adalah mengurangi subsidi-subsidi pemerintah. Karena subsidi dikurangi, harga naik. Begitu harga BBM naik, harga-harga sembako ini naik. Yang dari bulan Maret tadi sudah kolaps, ini semakin tidak terkendali lagi. Akhirnya tanggal 5, 6, 7, 8 eskalasi meningkat. Tanggal 8 Mei Pangdam Jaya memberikan penekanan kembali. Besok 9 Mei Presiden akan berangkat ke Mesir. Situasi semakin rawan. Tidak ada yang menggunakan peluru tajam. Hadapi dengan teduh, upayakan jangan sampai keluar kampus. Jangan sampai keluar kampus. Tanggal 9, Presiden berangkat ke Mesir karena dilepas oleh Wapres, Pak Habibie, ada fotonya. Karena beliau mengikuti KTT G15 di Kairo, tanggal 11, 12, 13. Tanggal 12 Mei, jam 4 sore saya memimpin rapat PB Forki. Yang masih hadir tinggal Pak Pesik, senior karate. Pak Usman Sata juga hadir waktu itu. Tadinya semula akan hadir malam hari ini, tapi kemudian sakit sehingga tidak bisa hadir. Jam 5.20 saya ditelepon Kasdam. Dek, menghadap Pangdam. Ada informasi 4 mahasiswa tertembak. Segera menghadap Pangdam. Siapa? Rapat saya skors. 5.20 saya ke Kodam Jaya. Saya menghadap Pak Sabri, sudah ada Kasdam dan ada Kolonel Prianto. Saya menghadap Pangdam jam 6:05. Beliau mengatakan, Cik, ada informasi 4 mahasiswa tertembak. Sekarang di Rumah Sakit Sumber Waras. Kapolres tidak bisa masuk, Dandim tidak bisa masuk, Babin Kantepas tidak bisa masuk, Babinsa tidak bisa masuk. Coba kamu cek. Siap. Tentara tegak lurus pada Sabta Marga semua prajurit. Kalau sudah siap, jalankan perintah. Apapun risikonya. Jam 7 saya keluar dari ruang Pangdam. Saya telepon Letnan Beni. Ben, segera cek. Karena waktu itu POM saya bagi 5 sektor, sektor barat, komandannya Letnan Beni, cek benar enggak di Rumah Sakit Sumber Waras ada 4 mahasiswa yang tertembak. Siap dan? Siap dan. Jam 8 saya tiba di Pomdam, saya telepon lagi, Letnan Beni, gimana Ben? Wah berat dan, kenapa? Beringas semuanya. Sudah diblokir kurang lebih 1.000 mahasiswa lebih. Mata gelap semuanya. Mata gelap itu kan dulu adik kelas kamu sendiri. Kamu kan lulusan Trisakti. Masa kamu nggak bisa masuk? Dulu adik kelas dan sekarang sudah beda dan. Kalau saya masuk mati saya dan. Wah, saya terpanggil, janji saya pada Pangdam untuk siap untuk mengecek. 8:30 saya berangkat menuju ke Rumah Sakit Sumber Waras. Jam 9 saya masuk, yang ribuan mahasiswa, tapi masuk aman, lancar. Betul, ada 4 mahasiswa yang sudah tertembak. Jam 9 malam saya telepon Pangdam, benar Pak, kami masih ada di kamar jenazah. Kami akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan prosedur yang ada. Kami akan kembali setelah prosedur hukum kami jalankan. Saya tunggu jam 10, kok belum diotopsi? Kenapa belum diotopsi? Harus ada surat permintaan dari penyidik Pak. Nah, saya telepon Kasidik, Mayor Wempi. Bem, segera buat surat visum. Bawa kemari, saya tanda tangani untuk segera divisum. Surat visum datang jam 11, saya tanda tangani dan segera diproses. Saya tunggu 15 menit,
masih dalam proses tapi belum dimulai. Saya keluar, jenazah, terjadi insiden kecil yang semuanya saya jelaskan di dalam buku saya. Sehingga setengah 12 saya baru keluar dari rumah sakit, jam 12.05 sudah masuk pada tanggal 13.00.05. Di ruang Kapolda sudah ada Kapolri, Kapolda Metro, Pangdam, Kasdam, dan Kapendam. Saya melaporkan seluruh kejadian dan saya menyarankan untuk Pangdam, Kasdam, Bela Sungkawa, tapi jangan sekarang, karena sekarang sedang proses otopsi, kira-kira mungkin di atas jam 3. Dan sebaiknya Kapolri, Kapolda tidak usah ikut, karena rawan. Rawan untuk Kapolri dan Kapolda. Sebaiknya Pangdam. Akhirnya Pangdam dan Kasdam berangkat jam 3 sampai di Trisakti kurang lebih jam setengah 4. Ada foto semuanya, Pangdam, Kasdam, Pak Samri, Pak Sudi, saya mengikuti di belakangnya untuk Al-Fatihah pada almarhum. Sudah jam 4, itu sudah 3 yang diotopsi, kurang 1. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Kodam untuk sholat subuh. Saya tetap berada di Trisakti karena persiapan untuk pemakaman. Rencana pemakaman tanggal 13 jam 8 pagi. Tapi kemudian mundur jam 10 karena proses otopsi baru selesai jam 10. Jam 10 selesai, kami mengawal pemakaman sampai jam 12 selesai. Pulang dari pemakaman kami muter Jakarta kembali ke markas. Jam 1 mulai pemeriksaan. Semua saksi-saksi dimulai dari jam 1 siang, non-stop, 1 malam tidak tidur, dimulai dari tempat kejadian perkara. Jadi kalau ada yang mengatakan kerusuhan itu 13 tidak ada kejadian. Tanggal 14 pagi, jam 5 pagi, suara HP ramai sekali. Dari utara, barat, timur, selatan, secara serempak. Kemudian jam 8 saya sudah menuju dekat istana di Harmoni dengan 10 orang anggota. Ribuan massa bergerak dari arah utara menuju menghancurkan kanan kiri Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada, tapi pergerakan menuju ke istana. Sudah ada pengamanan ring 2 tapi tipis. Saya mengeluarkan tembakan gas air mata, lari. Tapi kemudian yang dari arah utara meninggalkan tempat datang dari arah barat, yang juga menghancurkan pusat-pusat pertokoan dari arah kanan kiri jalan. Saya mengeluarkan gas air mata lagi, lari. Ketika lari, datang lagi dari arah utara. Jadi massa itu tidak ada dari arah timur, walaupun kehancuran juga ada dari arah timur, selatan juga ada kehancuran, tapi tidak ada pergerakan massa dari timur dan selatan menuju ke istana. Tapi kalau dari utara dan dari barat, itu ada dengan kekuatan yang sangat masif. Sampai jam 3 sore, utara, barat, sampai 1 peti gas air mata habis. Pada saat itu saya mendengar di lewat HT, pos-pos polisi sepanjang Hayam Wuruk sudah habis dibakar. Jakarta Barat juga demikian. Matraman juga sudah rata. Matraman juga sudah rata. Jam 4 saya menuju ke pos polisi Matraman, sudah rata. Puluhan ribu massa di situ. Di situ ada 1 kompi Kostrad. Kemudian diupayakan untuk dialog dari jam 4 sampai jam 5, tidak bubar. Akhirnya saya berdiri di pagar uji film bersama dengan Kompi Kostrad. Saya perintahkan keluarkan tembakan gas air mata, kanan, kiri, tengah. Bubar. Di saat itu ada perintah dari Pangdam, jam 9 malam seluruh komandan satuan orang ke atas kumpul di garnison Pekarangan dari Panglima Jenderal Winardi. Itu sore saya mendengar perintah itu. Setelah maghrib saya menuju ke Jakarta Barat, ke jembatan besi sudah rata. Jembatan 2, jembatan 3, jam 8 saya kembali garnison.
sebelum setengah 9 sudah ada di Garisok. Jam 9 malam pekaran dari Panglima ABRI. Pak Wiranto ini yang kurang terdengar di media kalau beliau sebagai Panglima ABRI memberikan perintah tegas sama ABRI pada saat kerusuhan 14 Mei. Perintah beliau yang saya ingat ini alih Polda dari Polda ke jam 2 geser divisi 2 Kostrad masuk ke Jakarta malam ini dan besok pagi sebelum ayam berkokok sudah dari Jakarta masuk. Marinir geser Pas Pampres amankan ring 1 Istana Presiden Wakil Presiden termasuk kediamannya perkuat udang ring 2 itu. Polisi amankan sektor-sektor perdagangan. Semua kegiatan bisnis tanggal 15 harus berjalan normal. Itu perintah. Marinir amankan semua objek-objek vital nasional. TNI AU amankan semua bandara. Penerbangan berjalan normal seperti biasa. Tembak tepat terhadap pelaku kerusuhan. Karena ada perintah tembak di tempat itulah turun. Jadi tanggal 15 masih ada kerusuhan, tapi turun drastis. Sehingga penangkapan itu mulai tanggal 15. Kalau tanggal 14 sudah mungkin ditangkap ribuan. Tanggal 15 pun ditangkap ribuan sampai Polda sudah tidak ada tempat untuk tahan. Ketika kami nangkap di ratusan orang di Glodok, saya mau kirim ke Polda sudah tidak ada tempat lagi, Pak. Foto-foto penangkapan itu ada, jadi turut semuanya. Pangdam Jaya memberikan perintah Pak Wiranto memimpin rapat di Garisok, kemudian penangkapan kerusuhan 15 Mei, semuanya. Jadi foto yang kami tayangkan ini adalah foto lengkap 97, 98 dan rangkaian 15 atau dari Indonesia mempercepat kunjungan. Sebenarnya tanggal 14 itu Presiden berkunjung ke Istana Presiden Mesir, datang, tapi Presiden Mesir berkunjung ke hotelnya dan mempercepat sehingga pertemuan bilateral itu dibuka, dan setelah itu 14 yang persiapan kembali, tanggal 15 sudah kembali. 15 menurut 16 aman, 17 masa mulai menduduki gedung masa mulai menduduki DPR itu karena ada pernyataan dari Pak Amin. Kalau mendaki saya menduduki, lewatlah lembaga-lembaga resmi. Akhirnya menuju ke DPR MPR karena Presiden membuat pernyataan lewat lembaga resmi, betul-betul lewat lembaga resmi. Akhirnya Pak Harmoko tanggal 14 menyatakan Presiden untuk mengundurkan diri. Tanggal 19 Pak Harto belum mengundurkan diri, mengundang tokoh-tokoh masyarakat, ada fotonya. Tanggal 20 Pak Harto membentuk kabinet reformasi, tidak ada yang bersedia. Tanggal 21 tanggal 22 jam 10 pagi saya terima telepon dari Kasdan saya Pak Sudi. Oke, potongkan parlemen perintah panggilan saya parlemen perintah di Panglima ABRI. Janji jam 23.00 400 bus sudah siap dimobilisasi oleh Asal-Kodam Kolonel Kusnandi. Kolonel Kusnandi juga kami undang, tapi sudah sakit-sakitan. Kemudian tutup mulai dari ring 3, ring 2. Sehingga tidak kosong jalur logistik ke parlemen tutup. Sehingga kami melakukan itu. Sokongan bukan hanya tapi seluruh satuan ABRI juga terlibat, termasuk dan terlibat. Tanpa BPK juga ada di sini, kemudian juga di baru dari segera. Proses pemotongan
tidak mudah karena begitu ketemu mereka mengkawakan tidak mau melaksanakan. Bis yang disiapkan 400 bis, seluruh mahasiswa tidur di depan ban bis lagi. Baik ban depan maupun ban belakang siap mati di bis karena akan menunggu sidang istimewa. Minta presiden diganti, wakil presiden diganti. Saya bilang, presiden kan sudah turun. Ya, tapi yang sekarang tidak diakui. Pokoknya ganti semua. Pengennya ganti semuanya. Segera sidang istimewa. Mereka yang akan, tapi dengan berbagai penjelasan selama 4 jam, bisa meninggalkan tempat. Kami kawal dengan kawal depan, kawal samping, kawal tutup, turun di Ahmad Jaya, meninggalkan naik bis itu jam 3 pagi, setelah 4 jam. Jadi sebelum jam 4, MPR sudah kosong semua. 2 minggu setelah pengosongan, saya dipanggil oleh tanggal. Jadi, ya, ini ada 40 truk. Saya serahkan ke Pemdam semua. Pasukannya 1.000. 250 dari Kostrad, Satuan Tempur, 250 dari Marinir, 250 Paskas, 250 BIN. Lakukan tiap hari patroli mobil untuk pengamanan ibu kota ini. Sebelum sidang istimewa MPR sudah kesini. Jadi bentuk penandanya, wakilnya Danjen Kapolri, Letkol Agus Soeharto, lahir Brigjen di BIN. Itu saya, dia wakil dan satgas, wakil dan satgas. Kasih opnya Mayor CTM Hadi Santoso. 1.000 orang 40 truk inilah yang digunakan untuk melakukan pengosongan gedung itu. Antara yang adalah Kementerian Luar Negeri pada Juli, kemudian 10 November di Tugu Proklamasi, kemudian 22 November di Jalan Ketapang, 24 November di Kejaksaan Agung. Itulah rangkaian-rangkaian yang kami jelaskan di dalam buku 2. Sedangkan buku 3 adalah pengabdian kami di bidang olahraga. Ketika Pak Agung Gumelar sebagai Ketua Umum Pusat, Guru Pak Subowo sebagai Sekjen TNI, dan Pak Biar sebagai Ketua. Itulah awal lahirnya undang-undang olahraga. Jadi alternatif tetap telah memberikan nilai-nilai positif terhadap pembangunan olahraga. Pak Marsiano bagaimanapun biasanya prestasi olahraga itu diberikan jatah itu diberikan kepada para pemenang-pemenang. Tapi kita tidak pernah memikirkan orang yang berjasa yang melahirkan undang-undang. Antara lain Pak Agung, Pak Biasa. Memang beliau tidak menginginkan itu, tetapi alangkah baiknya kalau kita ini juga memikirkan perjuangan panjang tentang lahirnya undang-undang olahraga. Di dalam buku 3 kami cuplik sekilas sebagai rasa hormat kami kepada Bapak yang telah ikut membangun olahraga nasional di Indonesia ini. Kemudian pada buku 4 kami menjelaskan tentang pendidikan, olahraga, dan budaya atas dorongan Pak Wijaya Siono dan Pak Wismoyo Aris Munandar agar mendalami sejarah bangsa ini. Kemudian kami mendirikan organisasi KSBN. Kemudian di dalam mempelajari itu ternyata 500 tahun lalu Indonesia itu merupakan pusat rempah-rempah dunia. Pusat rempah-rempah dunia. Ketika Romawi jatuh, bangkitnya dinasti Ottoman. Ottoman mengakuisisi Laut Tengah. Eropa kolaps karena tidak ada distribusi
rempah-rempah, akhirnya mencari rempah-rempah itu, ketemulah Indonesia. Semuanya ada di dalam buku 1, 2, 3, 4, dan silakan Bapak Ibu sekalian berkenan untuk membacanya. Saya tidak akan meneruskan penjelasan saya ini supaya tidak bosan dengan penjelasan yang panjang ini, dan mohon maaf sekali lagi apabila penjelasan kami ini terlalu panjang. Kemudian sebagai ucapan terima kasih kami memberikan pada semua yang hadir buku kami, dan terima kasih pada Pak Hamid, Pak Halim dari IMIP yang telah membiayai seluruh pencetakan buku ini. Kemudian sebagai terakhir kami akan memperkenalkan istri, anak, mantu, dan cucu kami. Istri saya terakhir di Kemenkes sebagai Sekjen Kementerian Kesehatan. Anak saya nomor 1, Ica, arsitek. Istrinya sebelah kanannya, dokter kulit. Kemudian cucu saya, Ugi, kelas 4. Anak saya nomor 2, sarjana IT, Adit. Istrinya Gina, dokter jantung. Ini cucu saya yang kedua juga kelas 4. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Salam hormat dari kami semuanya untuk Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.